Hanya selang beberapa jam, Presiden Trump mengubah pernyataannya. Kamis kemarin ia menyatakan akan membombardir seluruh fasilitas pertahanan dan infrastruktur strategis Iran setelah misil Iran menghantam helikopter Apache milik AS di Selat Hormuz. Namun selang beberapa jam, Trump malah menyatakan kesepakatan dengan Iran hampir final. Mengapa Presiden Trump kerap berubah-ubah pernyataannya? Kami akan berbincang dengan Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita. Mbak Aisyah, bagaimana menyoroti pernyataan Presiden Trump yang kita lihat ini sudah berulang kali ya berubah-ubah? Termasuk juga baru-baru ini selang beberapa saat mengatakan akan membombardir Iran, kemudian mengatakan lagi bahwa kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Jadi ini sebenarnya gertakan atau bagian dari strategi melihatnya, Mbak? Ya, kita melihat memang Donald Trump ini agak sulit untuk diprediksi, tetapi sepenuhnya kita lihat bahwa sebenarnya Donald Trump juga memiliki pola tertentu yang bisa kita baca di sini. Selalu ketika Donald Trump mengatakan sebuah pernyataan atau ancaman terhadap lawannya gitu ya, yang bisa kita lihat adalah ini akan menimbulkan efek-efek yang negatif gitu terhadap kepercayaan lawan. Tetapi permasalahannya memang hal yang diinginkan oleh Donald Trump kadangkala itu bertentangan dengan apa yang dia umumkan. Jadi kita melihat ini sebagai bentuk dari koersif diplomasi yang dilakukan oleh Donald Trump gitu. Nah, sementara ya Iran ini juga berusaha untuk kemudian mengakhiri perang dengan cara negosiasi. Amerika Serikat juga sebenarnya di sini lebih membutuhkan sebenarnya untuk keluar dari peperangan ini. Tetapi sebenarnya Donald Trump saat ini memang terjepit di antara beberapa pilihan sekaligus. Yang pertama, kalau misalnya Donald Trump mementingkan kepentingan nasionalnya ya, maka kemudian Donald Trump harus memikirkan bagaimana cara agar keluar dari perang ini sesegera mungkin. Dan ini terrefleksikan dari bagaimana kemudian harga-harga di Amerika Serikat sudah naik, yield juga naik, sehingga mempersulit sebenarnya kehidupan sehari-hari warga Amerika Serikat. Sementara sebenarnya kita tahu juga dari kemarin ya, Kongres di Amerika Serikat itu sudah meloloskan sebenarnya War Power Act Resolution yang menyebabkan sebenarnya Amerika Serikat harus menarik pasukannya sekurang lebih 60 hari. Kita tidak tahu ujungnya apakah kemudian Donald Trump akan melakukan veto atau tidak terhadap War Power Resolution ini. Tetapi yang kita tahu bahwa sudah ada dukungan yang sangat kuat dari Kongres dan kemudian ya keinginan yang sangat besar dari masyarakat Amerika Serikat untuk bisa keluar dari perang ini. Tapi permasalahannya ada suara-suara lain yang kemudian bersaing di sini. Di antaranya adalah suara dari hawkish politician di Amerika Serikat seperti Lindsey Graham dan kawan-kawannya gitu ya. Dan juga kemudian kepentingan ya dari lobbyis Zionis Israel yang ada di Amerika Serikat yang selama ini kemudian memberikan political campaign fund kepada Donald Trump juga. Jadi saya rasa sebenarnya ada tekanan-tekanan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh Donald Trump. Dan saat ini Donald Trump memikirkan gimana caranya agar dia bisa keluar dari perang ini dengan posisi yang win-win. Antara memuaskan sebenarnya konstituen politiknya di masyarakat dan di Kongres, dengan kemudian tetap menjaga dukungan politik yang dimilikinya melalui kemudian lobby-lobby Zionis dan kemudian hawkish Amerika. Ini kan posisi yang sulit gitu. Nah, pola yang bisa kita lihat tadi ya, Donald Trump ini selalu melakukan ancaman besar-besaran. Lalu kemudian dia memasukkan sebenarnya apa yang dia inginkan setelah ancaman tersebut sink in. Nah, yang diinginkan apa? Ternyata kan sebenarnya mendapatkan deal yang cukup besar. Dan ini merupakan strategi Donald Trump untuk bisa mendapatkan ya leverage yang lebih besar. Ancaman ini dijadikan sebenarnya bargaining chips bagi Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan keinginannya. Yaitu ya hal-hal yang menjadi sticking point kemarin. Masalah Selat Hormuz, masalah Lebanon dan juga masalah nuklir. Jadi saya rasa di sini kalau kita lihat sebenarnya Donald Trump ini masih menggunakan strategi yang sama sejak awal peperangan ini. Tetapi kan permasalahannya ketika dia menggunakan ini berulang kali ya, ada trust atau kepercayaan yang tererosi gitu dari pihak lawan, khususnya dari Iran sendiri dalam melihat konsistensi dan kemudian ketetapan niat Amerika Serikat untuk berunding. Karena ketika kemudian Amerika Serikat tetap melakukan sesuatu yang sifatnya inkonsisten seperti ini, yang terjadi adalah trust defisit Iran nantinya akan semakin besar. Oke, jika betul tadi Mbak Aisyah mengatakan sebenarnya Trump ini sangat menginginkan untuk keluar dari peperangan ini karena memang menyangkut kepentingan dari ekonomi ataupun kepentingan dari internal Amerika Serikat. Seberapa mengancam sebenarnya suara-suara dari tadi disebutkan ya dari lobby Israel, kemudian juga tekanan-tekanan dari suara-suara lain, ini mengancam keputusan Trump. Kenapa Trump juga masih terus mempertimbangkan? Seberapa penting itu dibandingkan kepentingan nasional sendiri untuk Amerika?
Ya, saya rasa sebenarnya di sini saling sandera anggaran, Mbak. Karena pertama kita lihat bahwa politisi itu selalu mendapatkan anggaran dari suatu tempat dan kemudian untuk Amerika Serikat dalam kasus ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memiliki afiliasi dengan Zionis Israel itu mendanai kampanye dari politikus-politikus Amerika Serikat, termasuk Donald Trump sendiri yang mendapatkan mayoritas dananya itu dari lobbyis AIPAC gitu. Nah, Hmm. kemudian kita lihat di sini ya, dukungan Amerika Serikat ya, dukungan GOP sorry, melalui hawkish Amerika Serikat ini juga penting sekali agar Donald Trump ini bisa maju terus di di pemilu yang menariknya kita lihat ya, dari lobis ini mereka pasti akan menahan dana kampanye. Jadi ini saling tahan, akan menahan dana kampanye apabila Donald Trump ini tidak mendukung kepentingan Israel. Apa kepentingan Israel? Yaitu sekarang yang kita tahu adalah melanjutkan peperangan dan kemudian mendapatkan kepentingan ya, Israel di Lebanon serta memastikan bahwa tidak akan ada lagi ancaman bagi Israel ke depannya. Nah, permasalahannya kan ya, tidak hanya kemudian lobis Israel saja yang memiliki penahanan dana, tetapi kemudian kita lihat juga dari Kongres ini ada war of the purse atau kemudian perang dompet yang dilakukan. Dalam arti kata lain ya, dari Kongres sendiri sampai sekarang belum mengapprove permohonan dari Donald Trump untuk bisa menambahkan anggaran perangnya sebanyak sekitar 200 juta US dollar. Ini kan sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit gitu ya. Karena di satu sisi Donald Trump mungkin ingin melanjutkan peperangan, tetapi di sisi lain dia tidak punya resources dan ada tekanan untuk kemudian benar-benar tetap harus menjaga kemudian kepentingan Israel gitu di sana. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Donald Trump untuk bisa mendapatkan win-win solution ini adalah memaksa sebenarnya negara-negara GCC untuk menandatangani Abraham Accord. Tetapi kan sebenarnya untuk penandatanganan tersebut itu harus membutuhkan sebenarnya konsolidasi yang lumayan besar dari GCC. Karena selama ini meskipun mereka dekat dengan Amerika Serikat, sentimennya cukup berbeda dengan Israel. Apalagi mempertimbangkan sebenarnya reputasi Israel dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan di Timur Tengah dan khususnya kemudian bagaimana ya track record Israel dalam melanggar hukum internasional. Oke, berbicara mengenai pernyataan Trump yang seakan-akan cukup kontras ya, apalagi Mbak Aisyah menyebutkan apa yang dikatakan Trump sebenarnya berbeda dengan yang diinginkannya. Tapi kalau kita melihat sikap dari Iran sendiri pada saat pernyataan Trump yang mengatakan kesepakatan ini sudah hampir tercapai, justru Iran sendiri juga mengeluarkan pernyataan yang kontras bahwa belum menyetujui. Jadi bagaimana melihat sikap dari Iran ini? Iya, jadi kadang-kadang pernyataan Trump ini dia melakukannya untuk sebenarnya menenangkan masyarakat domestik. Jadi harus dipahami bahwa sebenarnya target dari pernyataan-pernyataan Donald Trump selama ini adalah untuk pleasing ya pemilihnya di masyarakat domestik. Karena Donald Trump tahu betul bahwa popularitasnya sudah menurun lumayan drastis sejak awal terpilihnya dia sebagai presiden gitu ya. Sekarang hanya sekitar 29% masyarakat Amerika Serikat yang menyetujui cara Donald Trump menghandle isu Iran ini gitu. Sehingga memperlihatkan kita bahwa perang ini begitu tidak populer sebenarnya di dalam negeri. At the very least untuk bisa memperbaiki citra Republikan di mata masyarakat sebelum terjadinya pemilu di bulan November nanti, Donald Trump setidaknya harus memperlihatkan kepada publik kalau dia memang bisa mendapatkan kepentingan strategis Amerika Serikat di Iran. Masalahnya kepentingan strategis yang mana? Akhirnya kan dipilih salah satu kepentingan strategisnya, yaitu adalah pembicaraan mengenai masalah nuklir. Nah, Iran sendiri mengetahui betul hal ini. Oleh karena itu sebenarnya Iran mencoba untuk melakukan strategi decoupling atau memisahkan pembicaraan mengenai permasalahan nuklir ini dengan permasalahan lain seperti Selat Hormuz dan penghentian perang di front Lebanon. Oleh karena itu kan kalau kita lihat di sini sebenarnya Iran ini berusaha untuk menunda atau mendelay ya pernyataan perang Amerika Serikat sehingga dia tidak bisa memiliki sesuatu untuk diklaim sebagai kemenangan simbolik. Nah, Trump desperately mengatakan bahwa just let me have this victory gitu ya. Biarkan saya mendapatkan kemenangan ini sehingga dia bisa mengakhiri perang dan menyatakan bahwa perangnya ini sebenarnya bermakna sesuatu bagi Amerika Serikat. Karena sejauh ini yang dilihat apabila Amerika Serikat ini sampai tidak berhasil mendapatkan kepentingan objektifnya, maka kemudian ya akan ada beberapa konsekuensi bagi Amerika Serikat. Yang pertama, AS ini akan kehilangan pamornya sebagai hegemon dan akan kehilangan kepercayaan bagi negara-negara global. Lalu yang kedua, kita bisa bicara tentang legacy Trump yang akan rusak seumur hidupnya. Bahwa ya Trump akan dikenal sebagai presiden yang memulai perang ya yang sia-sia dan tidak bisa mendapatkan tujuan strategis yang sudah disebutkan di awal. Lalu kemudian yang terakhir kita lihat Iran di sini akan mendapatkan sebenarnya posisi sebagai salah satu
polar baru di Timur Tengah gitu, dengan kemudian kesepakatan yang mungkin akan menguntungkan Iran. Karena apa yang terakhir dibicarakan oleh Iran dan Amerika Serikat justru, nah ini membuka sebenarnya pintu-pintu yang tadinya tidak pernah terbuka untuk Iran setelah dia diembargo kurang lebih selama 40 tahun. Ini kan membuka pembicaraan mengenai masalah sanksi ekonomi, membuka pembicaraan mengenai penguasaan Selat Hormuz, ya, membuka kemudian peluang untuk bisa menghentikan serangan Israel terhadap Axis of Resistance dan masih banyak lagi. Jadi ini sebenarnya memberikan ya standing position yang lebih bagi Iran. Pada akhirnya yang kita lihat ini akan mempercepat sebenarnya proses declining Amerika Serikat yang selama ini sudah banyak dikatakan oleh banyak pemikir-pemikir di Amerika Serikat. Ya, sekarang Amerika Serikat ini sudah menghabiskan kurang lebih 50% dari stockpile munitionnya, dan kemudian dia juga sudah menarik banyak sekali kemudian defense system dari wilayah-wilayah lain. Sehingga ini membuat kita bertanya-tanya apakah Amerika Serikat sebenarnya benar-benar punya kemampuan untuk bisa melanjutkan perang ini, apalagi dengan tekanan dari Kongres ya, dan kemudian pembatasan anggaran. Saya kira tidak. Jawabannya dari awal memang Amerika Serikat, meskipun Donald Trump melakukan ancaman, sejak awal Donald Trump sebenarnya tahu betul bahwa mereka sudah tidak memiliki resources lagi untuk bisa melakukan perang jangka panjang. Oke, bagaimana melihat dari sikap Iran, Mbak Aisyah? Apakah mungkin pernyataan Iran ini juga berbeda apa yang dikatakan dengan yang diinginkan seperti Amerika Serikat ataupun Trump tadi? Atau memang ini strategi juga untuk memperkuat posisi Iran sendiri, terutama di Timur Tengah yang kita lihat sepertinya sudah tengah kian kuat? Ya saya kira Iran sebenarnya selalu konsisten ya dengan apa yang diinginkan. Yang pertama kita lihat Iran ini pada awalnya hanya menargetkan untuk mempertahankan rezimnya saja, dan sudah jelas bahwa rezimullah ini sebenarnya cukup kuat di Iran gitu ya. Dia memiliki konstitusi yang jelas, lalu kemudian proses suksesi yang juga birokratis gitu, sehingga kemudian ya ketika kita berbicara bahwa strategi Amerika Serikat untuk melakukan decoupling dengan cepat ini gagal ya, Iran merasa bahwa ya Iran pasti bisa memenangkan perang ini gitu. Tetapi kemudian Iran tidak berhenti di sana. Yang awalnya hanya bertarget gitu, menargetkan untuk mempertahankan rezimnya, sekarang dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ini adalah maximalist approach yang dilakukan oleh Iran. Makanya dia kemudian membawa misalnya syarat-syarat lain, termasuk diantaranya adalah Selat Hormuz, karena Iran merasa bahwa ini merupakan bargaining chip utama yang dimiliki oleh Iran. Karena dibandingkan dengan senjata apapun, termasuk misalnya dengan senjata nuklir, Iran ini bisa menggunakan Selat Hormuz untuk bisa menekan negara-negara lain untuk mengkondem ya, atau mengutuk maksudnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di sana, termasuk diantaranya adalah menekan ya Amerika Serikat sendiri secara politik. Lalu yang kedua kita lihat ini dari segi perlindungan terhadap gerakan Axis of Resistance lain, khususnya adalah Hizbullah. Iran tidak akan mungkin meninggalkan Hizbullah karena Hizbullah ini merupakan salah satu milisia Syiah terbesar yang ada di Timur Tengah gitu. Dan saya rasa hubungan di antara Hizbullah dengan Iran ini sudah sangat besar, dan Iran mau menunjukkan bahwa dia memang hadir dan melindungi proksi-proksinya di sana. Lalu yang ketiga masalah nuklir, Iran tahu sebenarnya pembicaraan nuklir ini sudah tercapai di JCPOA di tahun 2015, dan seharusnya ini tidak dibicarakan lagi kalau Donald Trump tidak walk out dari JCPOA dari tahun 2017. Nah, permasalahannya sekarang perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa membahas permasalahan ini sama dengan apa yang kemudian telah dicapai oleh Obama di tahun 2015. Oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat sekarang berpotensi untuk melakukan perang yang sia-sia, karena pada akhirnya sebenarnya ketika ini terjadi ya, Iran ini akan tetap kemudian menggunakan ya leverage dia di bidang nuklir ini untuk menekan Amerika Serikat gagal dalam mendapatkan kemenangan-kemenangan simbolik yang dia inginkan gitu. Oleh karena itu ya masalah nuklir ini selalu ditaruh di akhir. Jadi saya rasa sebenarnya ada pergeseran sebenarnya tujuan strategis Iran dari awal dan sekarang gitu. Kalau awalnya dia hanya bertujuan untuk bertahan, ternyata ketika perangnya berjalan dia sudah yakin akan menang dan bisa mendapatkan keinginan-keinginannya yang lain. Nah, di akhir pokoknya dari itu Iran ini berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang kemudian sekiranya ini bisa membalikkan posisi Amerika Serikat ya dan Iran gitu, sehingga Iran ini bisa mendapatkan kemenangan strategis yang cukup absolut di dalam perang ini. Menarik melihat bagaimana langkah dan juga strategi yang dilakukan dari masing-masing negara. Tapi terima kasih sekali lagi analisanya Mbak Aisyah Rashidillah selaku Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pasifik Strategic Intelligence sudah bergabung bersama kami.